time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat pemangku Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab Nyai Haji Nurjan Syakir dan Kiai Haji Muhammad bin Muafi beserta keluarga besarnya Aladi Samina wa Ta'ana. Dan tak lupa pula kepada jajaran ustadzah dan dan para guru dan beserta santriwati yang senasib seperjuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta tasakur kita kepada Ilahi Rabbi yang mana berkat beliau kita yang dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah dengan Islam dan iman. Kedua kalinya salawat berangkaikan salam semoga tetap tercurah dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan berpidato sedikit tentang narkoba pada generasi muda. Generasi muda dan narkoba merupakan dua hal yang sangat berhubungan erat karena belakang ini banyak ditemui di beragam kasus narkoba yang melibatkan generasi muda kita. Bukan hanya sebagai pemakai, tidak sedikit generasi muda yang rela menjadi pengedar narkoba sehingga semakin membuat pelik permasalahan tentang narkoba di lingkungan generasi muda. Terlibat generasi muda Indonesia pada jaringan narkoba internasional juga disinyali telah marak terjadi akhir-akhir ini, sehingga membuat pihak kepolisian dan aparat yang terkait harus bekerja ekstra keras untuk mengungkapkan serta meminimalkan hal-hal yang tidak baik tersebut. Satu hal yang sungguh mencengangkan adalah semakin luas peredaran narkoba saat ini, bahkan telah merembah sampai ke lingkungan sekolah dasar. Sebuah tamparan yang cukup keras bagi para penegak hukum tentu saja. Kita tidak bisa semena-mena menyalahkan para generasi muda tersebut. Mengapa sampai mereka terjerumus ke dalam lingkaran setan tersebut? Adalah sebuah langkah yang bijak bila kita mencari akar pokok permasalahannya. Mengapa sampai mereka tergelincir ke dunia narkoba? Bila masalah utama ada pada peran orang tua yang kurang memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak-anaknya. Pola pendekatan orang tua harus segera dilakukan. Demikian juga bisa ditemukan pemicu permasalahan yang lain. Memenjarakan generasi muda yang terlibat dalam dunia narkoba, terutama yang generasi muda sebagai pemakai narkoba, bukanlah langkah penyelesaian yang bijak. Keputusan tersebut tidaklah menyelesaikan masalah yang terjadi, sebenarnya hanya meredam masalah sesaat dan ibarat penyimpanan bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Langkah yang bijak adalah menempatkan generasi muda sebagai pemakal narkoba ke dalam tempat rehabilitasi sehingga para pemakai narkoba tidak merasa terasing dan bersalah yang berkepanjangan sehingga malah akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Hal ini sangat penting mengingat para generasi muda merupakan tulang punggung negara dan merupakan calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Teman-teman kita semua, bahwa bangsa kita sedang dilanda masalah yang sangat serius. Masalah tersebut adalah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Hampir setiap saat kita mendapatkan berita baik di media elektronik atau media cetak yang menyebutkan kondisi generasi kita semakin buruk. Pemerintah telah menyatakan bahwa narkoba sebagai bahaya nasional yang harus diantisipasi dan dibereskan oleh siapapun.
Hal ini berarti bahwa setiap orang harus kita ikut andil dalam mencegah dalam mengatasi masalah tersebut. Generasi muda adalah harapan bangsa. Di puncak merekalah masa depan bangsa ini diletakkan. Karena itu, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kepada kalian semua para generasi muda untuk katakan tidak pada narkoba. Jangan biarkan narkoba menghancurkan masa depan kita. Teman-temanku sekalian, narkoba adalah pembunuh berdarah dingin yang akan mematikan siapa saja secara perlahan. Narkoba menyebabkan kerusakan fisik seperti matinya saraf dan fungsi otak, hingga kesadaran moral bagi pelajar narkoba akan membuat mereka kehilangan semangat. Belajar. Mereka menghabiskan banyak uang hanya untuk mendapatkan kebahagiaan sesaat. Mereka beranggapan bahwa narkoba dapat membuatnya bahagia, namun nyatanya mereka menderita. Hadirin sekalian, poin penting dalam pidato saya kali ini adalah narkoba dapat menyebabkan kondisi generasi bangsa semakin buruk. Narkoba merupakan pembunuh masa depan bagi siapa saja yang mengonsumsinya. Narkoba membuat orang tua dan masyarakat menjadi khawatir. Jadi kita harus bertekad untuk tidak memakai narkoba. No narkoba, selamatkan bangsa ini. Penyalahgunaan narkoba tentu dapat memberikan dampak negatif pada pengguna, seperti berubah perilaku, gangguan kesehatan, dan menurunnya produktivitas. Cara untuk mencegah hal tersebut adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan tidak bergaul dengan pengguna narkoba lainnya. Program lain yang dapat mencegah penyebaran narkoba adalah dengan mewaspadai tamu yang tak dikenal, melakukan razia dadakan, dan mengenali siswa-siswa yang mengonsumsi narkoba. Namun program-program tersebut tidak akan sepenuhnya menghilangkan peredaran narkoba di sekolah. Demikian pidato tentang narkoba yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya minta maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.